yang bantu kita kalau niat kita lurus. Rezeki tidak akan tertukar. Burung saja tidak pernah sekolah, Allah sudah jaminkan rezekinya. Kalau kita ragukan ke Allah, ya pasti dikasih sempit dompet, Pak. Kan hadis kutsinya jelas. Allah bergantung pada keyakinan hambanya. Kalau Anda yakin saya baik, saya kasih kebaikan. Kalau kau pikir saya jahat, saya kasih kau jahat. Pilihan ada pada kita. Orang yang tidak sembah saja Allah dikasih kaya, apalagi Anda. Al-Quran sebut bilang Allah dekat sedekat dari urat leher tak. Kadang kita yang pelajari di Al-Quran, tapi kita tidak pahami itu. Kita pikir itu Allah jauh di aras, tapi Allah sebutkan Allah sangat dekat. Kita merangkak, dia berjalan. Kita berjalan, dia berlari. Tuhan itu tidak jual mahal. Saya tidak pernah sholat. Jangki pandangan remeh itu. Allah itu maha luas sekali maafnya. Ya, seperti itu. Next, mengaktifkan pelepasan sel itu. Kenapa saya kasih besar? Kenapa saya kasih besar di situ, Pak? Saya pelajari terapi stem cell yang mahal, yang paling diidolakan sekarang, yang sekali injeksi dalam 3-6 bulan kelihatan reaksinya. Satu kali injeksi 250 juta sampai 1,5 miliar biayanya. Tergantung dokternya di mana, labnya di mana, negaranya di mana. Ternyata apa? Jari kita biiznillah ditotok begini, dia rilis itu pembuluh darah. Sumbatnya tadi yang membuat itu kacau, yang membuat sel menjadi tidur, yang saya bilang pos jaganya tadi salah baca. Begitu tuh dia terbuka, rilis itu sel induk, dia mengarah ke situ. Jantung, begitu kita rilis saraf, tulang belakang yang berhubungan dengan jantung, kita totok, begitu darahnya terbuka yang disumsum, disitulah sel induk kita. Itu satu sel bentuknya 1 Ji, tapi dia bisa membentuk menjadi 220 jenis. Bisa berlipat sampai sekian triliun. Yang dibutuhkan adalah apa? Dia siap. Yang kedua, nutrisi. Bagaimana dia bisa memperbanyak dirinya kalau nutrisinya tidak ada? Jadi jangan heran, jangan berkecil hati. Kenapa? Saya topung tidak ada efeknya. Bisa saja gizinya kurang. Lama minasaki. Ada juga orang ditotokin 5 menit langsung berespon. Alhamdulillah. Berarti langsung keluar masalahnya. Jadi begitu uniknya ini topung, Masya Allah. Dia rilis itu sel induk di tulang punggung, dia keluar. Saya kasih lihat struktur anatomi. Ini kita lihat. 33 ruas tulang belakang kita. 7, 12, 5, 5, 4. Hanya ini dia rapat sekali. Bantalannya tidak ada kayak begini. Ini kecil sekali. Tahu tidak? Inilah rahasia penciptaan. Sulbi wa taraib. Itu yang saya bilang tadi, tulang ekor yang ada sel induk. Di sini ada. Sepanjang 33 ruas ini ada. Tapi di mana yang paling banyak? Di mana banknya? Di sinilah banknya. Di ujung tulang ekor tak. Makanya tadi ku bilang pegang-pegang ki ada sih. Kenapa di tulang ekor? Hadisnya sudah menyampaikan. Nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan dari tulang itu. Dia tidak hancur. Allah pelihara itu sampai hari kiamat. Dan itu sudah banyak pembuktian. Saya dulu dengar cerita bahwa ada orang itu terkenal sekali, banyak di internet. Arkeolog di Jerman. Dia gali kubur, dia dapat makam, tidak ada, sudah ratusan tahun. Yang dia dapat pulang, kenapa ada bongkahan kecil sebesar jempol. Dia bawa pulang, dia perhatikan. Ternyata tulang ekor pale. Dia belah, dia kaget. Kenapa selnya masih hidup? Nah, orangnya sudah mati ratusan tahun. Dia bakar sampai merah 1000 derajat, sampai jadi arang. Dilihat di mikroskop, masih hidup. Dia kaget. Dia presentasikan penemuannya di Turki. Di Turki dia sebutkan, saya ini dapat penemuan ini begini. Langsung disanggah. Dia bilang,
Pak, penemuan itu sudah disebutkan Rasulullah, Nabi kami, 1400 tahun yang lalu. Langsung dia bersahadat di podium. Agama Anda benar, saya ikut. Hari ini saya bersahadat. Hanya dia temukan keajaiban tulang ekor. Dan di situ memang pusat sel induk. Hanya stem cell itu tidak bisa langsung diambil di sini. Karena begitu disuntik langsung lumpuh orang. Makanya diambil di atasnya. Ada videonya, Anda silakan di YouTube. Saya tidak bawa laptop saya yang satunya. Ada di situ. Bayangkan Pak, logikanya begini. Secara logika, kenapa mahal? Karena teknologi dan ilmunya orang mahal. Itu dibayar mahal itu stem cell. Logikanya gampang. Orang itu kalau mau diambil stem cell, dibor itu dia punya tulang pinggul ini. Dibor. Dibor, diambil, diproses, diputar dengan kecepatan tinggi, terpisah antara sel darah dengan stem cell, sel induk tadi. Habis itu nanti diambil sel induknya, disuntikan di mana orang bermasalah. Misal patah tulangnya, disuntik di situ, di daerah tulang yang patah. Ditunggu 3-6 bulan, itu tulang dia tumbuh lebih cepat dan sempurna. Logikanya di mana ceritanya Pak? Kenapa ini barang dibor, dikasih keluar, disuntik, dikasih masuk di sini? Logika akal sehat saya berpikir, kenapa susahnya itu barang? Kenapa bisa begitu? Nah ini jaraknya ya 1, 2, 3. Tidak bisa ke jalan sendiri ke sini. Karena ada masalah. Itu tadi, dia salah baca, selnya tidur. Tidak keluar-keluar di situ. Buntu juga. Karena sumbatan lemak tidak seimbang peredaran darah, sistem saraf dan kelenjar getah bening. Itu yang membuat sel induk tadi itu tidak bisa keluar. Makanya diaktifasi pakai teknologi itu yang dibayar mahal. Logika saya betul-betul mahalnya nih teknologi dan penemuannya orang. Padahal hanya dikasih pindah tempat. Kalau dikasih keluar baru disuntikan ke Anda, oke. Ini barang dikasih keluar di sini, disuntik di sini. Nah tubuh tadi sendiri. Luar biasa, itu yang mahal. Dan betulan Pak ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau Anda tidak percaya, jangan bilang ambil teknologi suntik. Lihat Ki, bahwa kita punya sel induk itu dia standby tiap saat. Dia tidak bisa keluar hanya gara-gara tersumbat dan salah baca. Karena apa? Terlalu banyak obat kita minum. Jadi dia tidak bisa rilis. Ada pertanyaan sampai situ? Ya, tanya Ki. Ya, silakan. Siapa dari mana? Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitri Endrayani, asal dari Baru. Masya Allah. Ya. Ya. Nggak banjir sih. Banjir. Banjir kasihan. Oke. Baik, yang ingin saya tanyakan, sejauh yang sudah kita dengar tentang penjelasan Topung tadi, saya ingin tanya, bisakah dijelaskan spesifik untuk totok punggung itu sendiri, apa saja kontraindikasi pada pasien yang bagaimana yang tidak boleh untuk di totok punggung gitu. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin kalau kontraindikasi Ustaz Abdul Rahman yang jawab, ya. Yang jelas kalau kontraindikasi hati-hati di daerah yang ditempuh itu ada patah tidak ada remuk. Kalau yang saya pengalaman, nanti beliau yang tambahkan yang lebih lengkap, ya. Kalau untuk yang ini Dok, kalau misalnya ada gumpalan gitu di bagian punggung, apakah itu kita kan datang pasien kita nggak tahu itukah tumor atau memang kayak limfoma, itu bagaimana Dok? Apakah waktu kita topung itu pada area yang mengalami pembekakan itu untuk di Jadi biasanya yang muncul daerah tulang belakang bisa saja ada tumor, tapi lebih banyak itu lipoma, grunjel, penebalan, atau seperti biji kacang, ya kan, biji jagung. Kan kita bisa raba. Oh ini strukturnya padat, oh ini cair. Kalau cair itu dia mengarah ke lipoma. Kalau dipencet dia kenyal, itu biasanya lipoma. Tapi kalau dia pencet, diraba, dia bentuknya seperti bakso,
bakso tapi bakso kasar, tidak teratur, itu biasanya tumor. Ya, tapi itu semua bisa dipastikan lab. Lah, dokter, bagaimana nih kalau dia datang di saya, masa mau disuruh pulang? Ya, tangani dulu. Kalau kita ragu, tidak ada salahnya suruh periksa. Tidak ada salahnya suruh periksa. Bukan berarti ego kita rendah, saya suruh lagi periksa ke dokter. Nanti pergi lagi di dokter, tidak kembali lagi ke saya. Justru pasien akan sangat trust ke Anda ketika kita bilang, Bu, ini sebaiknya diperiksa di dokter. Karena jangan sampai saya juga salah menyimpulkan. Pasien akan mengukur Anda. Oh, betul tahu. Ini logik. Oh, ini bisa dipercaya terapis ini. Bisa dipercaya ustazah ini. Karena dia menyampaikan yang memang bukan dia punya kapasitas. Jangan kita sota-sota. Bukan di tumor ini, kayaknya bisu. Padahal tumor. Apa nih kalau salah? Kan jelek di mata. Jadi lebih baik hati-hati. Tidak ada salahnya berhati-hati. Ya, kalau ini, dok, apakah topung itu hanya di titik itu? Tidak. Kan ada yang lain. Kerjakan dulu yang lain. Kan bilang kontrol lagi di depan. Begitu caranya. Jadi teknik strateginya adalah apa? Begitu pulang langsung bilang, Bu, 1 minggu lagi kita ketemu ya. Hari ini jam begini. Begitu caranya. Jangan tidak dibilang, Bu, baik, ya pulang. Nggak ada disuruh datang kontrol. Pasien juga pulang di rumahnya di jalan. Saya disuruh kapan datang lagi ya? Mau-maunya. Sudah minta datang itu. Begitu. Karena pemahamannya orang sakit di Indonesia adalah apa? Sakit tidak bilang dirinya kalau sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sakit semua batang kalenya seluruh badan. Baru dia bilang sakit. Jadi kalau kita tidak follow up, kita tidak ikat dia tidak bakalan datang lagi. Ya? Begitu cara. Hati-hati saja. Kontraindikasi nanti lanjutan mungkin Ustaz Abdurrahman akan lanjutkan. Next. Nah. Apa yang kita totok? Ini susunan saraf tulang belakang yang di dalamnya ini. Jadi di dalam tulang ini, kalau dipotong dia jadinya begini. Ini nih samping-sampingnya ini ada saraf. Di sampingnya juga ini lewat pembuluh darah. Ya. Arteri, vena. Di situ juga ada kelenjar getah bening. Hanya dipisah satu-satu. Ini kita totok ini di sampingnya karena dirawat di pinggir tepi ini. Disinilah rawan terjadi penimbunan lemak. Ya, kita lihat strukturnya kan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tebal bantalannya, ada yang rapat. Nah, tebal bantalannya karena dia ini bergorang, ini lumbar. Ya, ini torakal, di sini melekat tulang rusuk. Ya, ini servikal, ini daerah leher. Jadi perlu juga tahu-tahu medis. Nanti dia bilang datang perawat berobat, topung bisa memperbaiki tulang punggung. Datang perawat dia bilang begini, ada masalahku ini, cervical syndrome, mati. Apa ini cervical syndrome? Nah, kalau tidak malas belajar sota-sota. Oh iya, cervical itu ada masalah. Pas dia bilang cervical syndrome kak, tapi di pinggulku bermasalah karena kita tidak tahu itu cervical, langsung kita bilang, iya itu memang itu cervical dari dulu itu di tulang punggung. Langsung dia bilang ini perawat mati, salah orang kak. Sejak kapan cervical pindah di pinggul? Itu kenapa saya suruh belajar anatomi sedikit. Masa kita bilang saya tolak punggung? Biar nama medisnya kita tidak tahu. Baru mau tahu sih dia sama dokter bidan dan perawat. Jangan kayak begitu. Ya, kita buka aib kita sendiri, kita gali kubur itu. Saya istilahku gali kubur. Ya, kita berhadapan sama orang yang salah picaki karena kita tidak tahu siapa yang datang itu. Ya, begitu. Jadi ini kita totok itu di pinggir-pinggirnya. Merilis itu sumbatan lemak supaya aliran darah lancar, aliran fungsi saraf bekerja dan kelenjar getah bening bekerja normal. Nah ini petanya tak? Ya, Anda sudah tahu, sudah hafal mati. Wajib sebelum keluar dari sini hafal. Tapi jangan keluar pagar hilang. Biasanya bukan begitu. Di sini nah hafal lagi, keluar pagar apa ini? Tahu? Hafal lagi. Baca, lihat saja tiap minggu, nanti kita ingat sendiri tiap hari.
Nah ini, apa konektivitasnya? Ya, ini bayangkan kita lihat. Ini servikal, dia berhubungan dengan saraf, mata, penghidu, ya. Nah, kita lihat mulai dari sini. Servikal 7. Ini ke bawah, bayangkan dia berhubungan dengan jantung, paru-paru, lambung, ya kan? Ada hati, ginjal, limpa, semuanya sampai di bawah. Sampai kandung kemih, sampai usus besar, gugur, dan lain-lain. Jadi memang kita toto punggung itu mengaktifasi kerja organ dalam kita. Jadi, dia bilang, apa ini yang saya toto-toto? Kenapa bisa saya toto turun tensinya? Karena dia berhubungan dengan jantung. Kenapa Pak gulanya bisa turun? Karena yang kita toto berhubungan dengan pankreasnya. Banyak di internet, cari supaya termotivasi. Ya. Ini juga dermatom. Ini yang memberi jawaban. Dokter, bagaimana itu orang yang kram kakinya karena asam urat, dia kena isiatika, sakit tertarik di betisnya, atau orang yang stroke, lemah, kaku begini, begitu ditopung dia bisa rilis. Ini peta sarafnya. Ini namanya peta dermatom. Ini berhubungan dengan tulang belakang. Bayangkan kita lihat. Tak, ini yang ke betisnya. Tak, ini kita di mana ini? Lumbal 3. Ini L3. Itu salah satu contoh. Coba, ini dari belakang. Kita lihat, ini torakal misalnya. Torakal 4 dan 5. Ini dari belakang torakal 4 dan 5. Itu titik jantung kan? Jadi topung ini apa? Ilmiah. Ya, seperti itu. Itu namanya peta dermatom. Itu contohnya bahwa kenapa orang stroke bengkok tangannya. Begitu diaktifasi, kita lihat. Jarinya ini merah apa? Contoh, ini C5. Biru ini C6. Kita lihat, ditotok di mana? Daerah punuknya kan? Terjawab sudah. Ya? Jadi ditopung mengarahkan situ sesuai protap. Jadi memang koneksi sarafnya ada. Terjawab sudah toh. Di mana logikanya? Saya toto di sini kok tangannya bisa gerak. Ada saraf yang keluar dari sini. Tanpa menyentuh tangan. Langsung ke tangan. Ya? Itu uniknya topung karena kita bekerja di akarnya. Langsung di hulunya. Sumber penyakitnya. Makanya reaksinya cepat. Ya? Jelas sampai sini? Selanjutnya cari di internet. Masya Allah. Cari. Belajar. Ini kelenjar getah bening. Kita pikir dulu kelenjar getah bening banyak di leher tak? Ternyata tidak. Dia ini tersebar di seluruh tubuh. Kita lihat yang banyak memang di leher tak? Di ketiak. Ini di paha. Di situ. Begitu rilis kita lihat, ini dia koneksinya lurus di atas kan? Begitu dia rilis di tulang punggung, terlepas, maka kelenjar getah bening yang menghambat kinerja organ, dia terbuka. Langsung sistemnya bekerja normal. Begitu kelenjar getah bening. Nah, itu tadi. Pada saat kita totok, lama langsung terjadi penebalan. Terjadi cekung, terjadi cembung. Itu reaksi tubuh. Oh, memang ada masalah di situ. Memang ada masalah. Kan dirangsang, dirilis, dia keluar. Hormon mengeluarkan respon. Kalau kita pukul, jedok, bengkak kan? Kejedok, bengkak kan? Kenapa bengkak? Tubuh kita memberikan respon. Oh, ada masalah di situ. Dia perintahkan ke otak, kasih lancar darah ke situ. Ada siapa tahu gumpalan darah, dibuang, nanti diserap, masuk di ginjal, dibuang lewat kotoran. Oh, ada otot yang rusak, kirim darah ke situ, perbaiki otot yang rusak, perbaiki saraf yang rusak. Itu maksudnya. Itu adalah bentuk respon tubuh. Itu adalah apa? Kalau saya logikakan di kehidupan dunia, itu dibilang panggilan polisi. Pak, ada masalah, saya pergi kantor polisi, buat laporan. Masalahku ini. Oke Pak, saya respon, tapi polisinya dia reaksi cepat. Langsung kontak, ya. Jadi itu Granger. Jadi bisa menjadi pertanda,
syarat bahwa ada masalah di organ itu. Yang kedua adalah reaksi tubuh, reaksi balik bahwa tubuh sudah merespon, memang ada masalah di situ. Ya, itu tadi. Toto tebal. Oh, ada grunjel. Oh, nanti cekung. Ya kan? Ada cembung. Itu semua respon tubuh itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di situ? Ada mau tanya sedikit. Ya, silakan. Mbak, ini berkaitan dengan anatomi tubuh ini. Kan salah satu alternatif pengobatan juga Pak yang berasumsi bahwa pusat saraf itu di kaki. Menurut Pak gimana Pak? Oke, Iya. bagus. Kalau dari sudut pandang akupresur di kaki, makanya saya bilang tadi, kenapa persentase saya di awal ada gambar gelas? Iya. Jangan bawa sudut pandang akupresur ke topu. Iya. Tidak connect. Karena semua aliran terapi beda dia punya pemahaman. Iya. Coba, saya bawa terapi lintah di topung, tidak connect. Ada yang dia connect nanti. Jadi nanti kita memilih saja. Kalau saya orangnya akupresur, saya orangnya akupuntur, yang connectnya di mana? Itu yang kita ambil. Jadi jangan pakai sudut pandang yang lain. Saya mau ke Jeneponto, ke sana. Tapi tujuan saya di Maros, berarti saya lihat kaca belakang terus. Tidak jalan itu. Tidak akan connect. Jadi, kalau dari sudut pandang akupresur bahwa pusat saraf di kaki, oke. Saya hanya mengambil pemahaman apa? Minta maaf ya, ini yang ilmu saya yang masih sangat dangkal. Kenapa akupresur diambil di kaki? Karena pada secara prinsipnya saraf itu terhubung satu sama lain. Coba kita lihat aliran saraf. Adakah yang putus, ada jeda? Betul. Tidak ada. Dia seperti akar pohon menjadi batang, ranting, dahan. Nggak ada putus ya. Tidak ada putus. Ya begitu. Mau diaktifasi di sini, dia bisa connect ke atas, bisa. Totok punggung juga begitu. Di sini dia tuh, HNP, sakit di ujung telapak kakinya. Tebalki, ada penebalan, sakit asam urat, ditopong di sini, dia connect di sini. Kalau saya balik kan mirip. Kalau secara saya membentuk mindset, kalau akupresur saya balik. Saya di sini, dia connect ke sini. Iya. Saya connect di sini, dia masuk ke jantung. Saya connect di sini, dia masuk ke paru-paru. Begitu. Jadi ada timbal balik ya. Ya, jadi semua ada sudut pandangnya. Jadi kenapa saya bilang kita harus mengosongkan gelas dulu supaya kita satu persepsi dulu. Jangan bawa sudut pandangnya yang berbeda. Nggak connect. Kita bingung sendiri. Ya, kita mau naik motor tapi ilmunya mobil, nggak nyambung. Walaupun sama-sama ada kopling, ada gasnya. Tapi karena beda, yang satu diinjak, satu dipegang akan beda. Walaupun jalannya ke depan. Jadi begitu Pak. Jadi it's okay. Akupresur sudut pandang bahwa semua pusat saraf di kaki itu juga betul, tidak salah. Betul itu Pak. Karena akupresur sudah banyak penelitian secara ilmiah. Betul sekali itu. Dan tidak salah. Ya. Jadi kurang lebih begitu Pak. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sumani dari Banjarmasin. Yap. Saya ingin pertanyakan Pak, Dok, gimana kira-kira seandainya keluarga saya ada yang menanyakan tentang keluhan, dia selalu hipertensi, bagian kiri badannya itu lemas, sering lemas tapi enggak sering lemas. Ya. Ini perasaan kiri dan kanan itu berbeda. Maksudnya rasanya ini di sini enggak dingin, di kiri yang lemas itu yang dingin. Ya. Kemudian dia sering oleng, terus kecemasan yang tingkat tinggi. Dia merasakan cemas yang tingkat tinggi. Semua angin, alam, gangguan-gangguan alam semua dia pikirkan, dia takutkan seperti itu. Saya bagaimana menghadapi seperti itu untuk menenangkan atau mengobati dengan seperti itu Dok. Makasih banyak. Oke. Terima kasih. Jadi begini. Pengalaman saya berhadapan dengan orang stroke. Kan orang stroke itu tergantung di mana sumbatannya. Kalau dilihat dari strukturnya, kalau dilihat CT scan, dia sempat di CT scan, akan kelihatan itu di mana sumbatannya terjadi atau di mana pecahnya terjadi.
Kalau dia kena di bagian area tengah, memang bagian memori, biasanya pasien itu mudah sensitif, cemasnya berlebihan. Kadang biar kita bicara keras di sampingnya, kita ketawa, dia yang tersinggung. Memang begitu, karena area memori yang mengatur dia, area emosi yang mengatur dia, pas di situ yang tersumbat. Itu. Jadi kalau dia bilang, saya kenapa kiriku yang lumpuh tapi lain-lain sebelah kananku, itu biasanya begitu. Makanya itu dites stroke, dia kena sensoriknya atau motoriknya. Sensorik itu apa? Kalau dites begini, kita rasa atau tidak? Sama rasanya kiri atau kanan? Nah, kalau dia bilang beda rasanya kiri dan kanan, berarti sensoriknya kena. Kalau motorik sudah pasti, ini satu bergerak, satu tidak bergerak, itu namanya motorik. Selanjutnya cari di Google. Itu maksudnya kan? Jadi pendekatannya adalah apa? Memang begitu orang stroke. Dengarkan ceritanya. Kenapa Ki, Bu, apa kita rasa? Oh begitu, tenang Ki, sabar Ki. Seperti apa? Kasih dia asupan vitamin herbal yang baik, supaya otaknya minimal dia bisa meregenerasi beberapa persen. Tahu? Sempat membaik. Tahu? Supaya memorinya dia akan membaik. Nah, sambil ditotok, itu akan merangsang regenerasi selnya. Memang begitu. Apalagi kalau sudah stroke lama. Ada orang stroke pertama aman, stroke kedua, ketiga, dia sudah lupa. Namanya sendiri pun dia lupa. Ada yang begitu, karena kalau kena area memori, ada kena sebelah kiri, tadinya cerewet sekali, begitu kena tidak ada suara sama sekali. Karena yang kena area saraf lidahnya. Jadi itu gunanya kenapa datang stroke. Kenapa datang stroke? Jadi begini, ini kadang orang ilmunya tidak tahu. Dia hanya bilang begini, oh yang datang kiri. Kita terapi sekarang ilmu itu sangat sederhana, sangat vital, harus kita tahu. Tapi kita mengabaikannya atau tidak tahu. Stroke misal kiri, yang kita pahami kalau kiri yang kena, berarti bukan masalah di otak kiri. Selalu kiri itu ada masalah otak kanan. 90% begitu, walaupun ada kena kiri, dia kiri juga. Ada yang kayak begitu. Tapi itu bisa dipastikan dengan CT scan. Karena biasanya orang yang kena stroke pasti ada CT scan-nya. Tidak mungkin tidak. Kecuali dia tidak pernah bawa ke rumah sakit. Karena ada juga orang stroke tidak mau ke rumah sakit. Nanti tidak bisa goyang, bengkok total. Tidak bisa menggoyang, nah, baru larikan ke rumah sakit. Ya, begitu. Jadi saran saya, kalau ada orang, saya kena stroke, gejala, kita evaluasi paling lama 4 jam. Ada perubahan tidak? Kalau dia mengalami penurunan, dalam artian tadi dia bilang, saya ini kayak gejala stroke ini. Kita tunggu. Kita tunggu 4 jam. 4 jam saja ya. Dia goyang atau tidak? Kalau dia bilang, kenapa tambah berat? Suruh dulu ke rumah sakit. Kita cari aman. Berarti mungkin dia pecah. Kan belum kita periksa. Nah, nanti kalau di rumah sakit dia begini-begini, tidak apa-apa. Nanti saya bantu follow up. Apakah di rumah sakit saya bisa topung kok kalau rumah sakit mengizinkan, atau nanti pulang gitu. Karena yang kita mencegah adalah pecah. Karena pecah itu potensi kecacatan dan kematian itu tinggi. Karena kita tidak tahu, makanya itu perlu kita siap tensi. Ini orang datang gejala stroke memang mulai nih keram-keram mukanya, tidak bisa diangkat, bicara pelo, jalan sudah mau jatuh, itu sudah mengarah ke stroke itu. Kalau tersumbat, kalau insya Allah cepat sekali, topung itu hanya kurang dari 1 jam sudah cepat itu bekerja. Kalau hanya sumbatan kolesterol area leher yang menghambat aliran darah naik turun, langsung rilis itu. Langsung rilis, hanya ditakutkan ini orang kita tidak tahu kalau dia pecah. Yang sampai ini sumbatan sudah menjalar. Karena yang membunuh stroke adalah bukan stroke kalau dia kena bagian depan sini, tidak membunuh itu. Yang membunuh kalau pecah daerah belakang, dia tekan dia punya saluran napas, selesai di sini. Kan masalah buat kita. Jangan takut kekurangan kita, lebih baik kita hati-hati. Karena stroke itu adalah masalah emergensi. Kalau izin di rumah sakit, nanti saya bantu kok di rumah sakit. Kalau perawatnya atau dokternya izinkan, kerjakan saja di ICU. Banyak Ustaz Abdul Rahman biasa kerja di rumah sakit kan.
Karena keluarga sudah trust, sudah percaya. Begitu, tetap didampingi. Ya, apalagi kalau kita hati-hati, jangan sampai ada masalah, waduh, repot. Baru kita memulai dapat masalah. Tidak ada salahnya mengakui kekurangan kita. Ya, Anda luar biasa. Kenapa? Masih SD, ujiannya sudah kuliah. Luar biasa itu. Ya kan? Berarti kita Allah coba hebat untuk hadapi cobaan itu. Kita bisa lalui atau tidak? Kita pakai yang hikmah mana? Ya begitu. Lebih baik kita berhati-hati. Nah, kalau salah langkah, wah repot itu. Karena tuntutan hukum itu luar biasa. Ya? Jadi lihat itu, 4 jam saya evaluasi. Follow up terus. Ada perubahan tidak? Kalau makin lama makin lemah, pergi ke rumah sakit dulu. Periksa. Alasannya apa? Yang Ki bilang, pergi berobat rumah sakit. Salah itu. Kalau dia bilang berarti gagal kok, malpraktik. Bilang, saya juga bingung. Biasanya itu kalau saya totok, dia rilis itu, bisa migran. Coba kita periksa, tidak ada salahnya. Supaya ditahu masalahnya lebih dalam. Ya kan? Ya kan? Kalau sudah begitu kan kita aman. Dia bilang, bukan ditahu sota-sota ini. Bukan disalah. Ya kan? Dengan kita pergi periksa, nanti dokter bilang, jangan dulu pulang. Ini diobservasi. Berarti aman, karena tersumbat. Itu yang parah kalau pecah. Karena itu pecah, Pak. Kita masih lihat orangnya itu bicara-bicara. Masih ketawa-ketawa itu. Mungkin masih nasuruh, ambilkan bajuku, ambilkan aku. Berapa menit di mobil langsung hilang kesadaran. Karena sudah pecah. Begitu. Itu bahayanya kalau pecah. Kalau tersumbat saya tidak khawatir. Hanya kan kita tidak lihat. Saya saja dokter, walaupun saya pahami gejalanya, saya tidak bisa, mana ini? Masih ragu. Ya, seperti itu. Oke? Kurang lebih seperti itu. Ya. Ada lagi? Tapi kadang biasa dok. 2 pertanyaan lagi karena mau duhur. Kadang Kita ada, makan dulu baru mau sholat ya. Iya. Kadang ada biasa pernah saya temukan Bell's palsy. Ya. Tapi tekan darahnya normal. Apa kira-kira gangguan sehingga bisa terjadi seperti itu? Jadi begini Pak, Bell's palsy itu dia mengarah ke stroke ringan. Ada sumbatan aliran darah di daerah servikal. Tapi kan begini Pak, jangan salah paham bahwa saraf yang ada di servikal dan di sini itu seperti pohon begini Pak. Ada namanya plexus brachialis. Satu akarnya dia selalu begini. Kenapa saya ingat Pak? Karena gara-gara dulu itu saya asisten laboratorium anatomi di robe-robe bukuku gara-gara saya salah gambar. Makanya saya ingat, saya pelajari betul itu. Plexus brachialis di sini. Di sampingnya itu ada pembuluh darah yang mengarah ke sini, ke rahang, ke pipi bagian atas daerah mata dan kening. Kalau salah satunya tersumbat, langsung saraf itu 3 langsung. Mencong ini kadang makan tumpah-tumpah itu bebek. Itu Bell's palsy. Memang ada 2 fenomenanya Pak. Bisa tensinya tinggi, bisa tensinya rendah. Kalau tensinya tinggi sudah jelas penyebabnya hipertensi. Tapi kalau tensinya normal dia miring, apa masalahnya? Biasanya kolesterol. Diukur lagi. Kolesterol normal. 1 penyebabnya. Pengalaman saya Bell's palsy adalah apa? Terlalu lama terpapar angin. Terpapar angin. Dulu saya tidak percaya itu kata-katanya orang dulu. Ada dibilang angin jahat. Orang tua bilang dulu, hati-hati kalau bangun pagi buka pintu. Ada angin dingin langsung kena, miring. Dibilang, jin lewat di pintu. Tahu? Seperti itu. Saya dulu tidak bisa menerima itu secara bagaimana ceritanya? Saya cari jawabannya. Oh ternyata angin, tapi itu di TCM. Di ilmu kedokteran Cina. Memang angin dingin yang kena terpapar angin langsung, kan itu angin. Logikanya di mana? Kita lagi siram tanaman, ada gelembung air dalam pipa, langsung buntu itu air toh? Tek, begitu. Ya begitu juga terjadi Bell's palsy. Hanya sekian detik darah tidak mengalir ke otak, dia langsung miring. Masalahnya hanya sekian detik dia tidak mengalir atau tersumbat hanya beberapa menit, efeknya lama. Bisa berhari-hari. Ada teman saya. Dulu waktu saya koas sama-sama di Wahidin. Dia pulang naik motor subuh jam 2:30. Pakai helm Pak. Tapi tidak tutup kacanya, tidak pakai masker. Rumahnya di Racing, di Kompleks Ubi.
Sama-sama ke belajar. Begitu dia taruh helmnya, trek, dia lihat mukanya 2:30 subuh. Dia lihat mukanya di kaca spion miring nih. Dia bilang, mati nih saya, kena Bell's palsy. Kalau orang dulu kan dibilang, itu kau pulang subuh, ada jin ikuti di motormu itu. Atau ditampilin kau itu jin. Ternyata tidak. Dia bilang, oh minum. Dia cepat, ditangani, dia minum obat 2 hari normal. Hampir mirip. Karena cepat, hanya beberapa jam onsetnya. Bayangkan berapa menit jaraknya kalau subuh. Mungkin 5 menit jika naik motor sampai itu. Kalau tidak ada mobil, terpapar angin sedikit miring itu muka sebelah kanan. Jadi itu Bell's palsy banyak penyebab, bisa angin. Nah, angin apakah hanya bisa kena di situ? Ada juga bisa kena di jantung. Itu angin duduk. Kita pernah angin duduk. Di kedokteran ada namanya angin duduk, tidak ada. Rasulullah selalu bilang angin duduk, bahaya itu angin duduk. Bahaya angin duduk kan? Ya, angin duduk itu bisa di mana yang membahayakan jantung. Kenapa Rasulullah menyampaikan jangki nasi masih berasap dicancang, ditunggu dulu dingin, atau dikipas? Kenapa tidak ditiup? Karena CO2 yang kita keluarkan dari mulut berikatan dengan uap panas H2O, itu membentuk karbonat. Tinggal di nasi itu kita makan, itu bikin jadi sumbatan di jantung. Salah satu penyebabnya, bukan penyebab air minum, salah satu penyebabnya. Banyak penyebabnya, tapi salah satu penyebabnya. Itulah kenapa Rasulullah bilang, ya, kalau ada makan jangan ditiup, ditunggu dulu dingin-dingin sedikit, turun suhunya. Jangan ditiup. Kalau mau tuh cepat dingin, dikipas saja. Tak? Kurang lebih. Ya, satu lagi. Dok, Ya. tentang dok apa makanan yang penyedap rasa itu loh. Ya. Berarti kita di rumah tangga nggak pakai fixing. Ya. Untuk mengantisipasi apa? Jadi garam aja dok atau gimana? Atau gimana? Solusinya itu? Ganti gula Oh. dan garam saja. Oh, gula dengan garam. Gula garam. Tak? Oh, siap. Seperti itu. Garam kan Rasulullah sampaikan, itu jangan dipanasi. Masya. Karena dia terbentuk dari pemanasan. Itu garam kan dipanasi dulu, toh dia menguap air lautnya tinggal di kristalnya. Jangan, makanya itu supaya jangan terbentuk pengapuran. Ada penyakit aterosklerosis. Kenapa itu hipertensi minum obat terus? Darah tinggi Pak. Saya bilang logikanya. Saya logika SD saya berhentak itu hati saya. Kenapa bisa itu hipertensi? Nah sederhananya itu hipertensi. Kenapa harus minum obat seumur hidup? Logika saya sebagai bukan seorang dokter, untuk apa KPK berobat kalau itu hipertensi tidak bisa diobati? Ternyata penyebabnya hipertensi apa? Aterosklerosis. Aterosklerosis kita tahu apa? Pembuluh darah itu seperti itu selang air yang penuh lumut di pinggir-pinggirnya. Begitu modelnya. Salah satu pemicunya aterosklerosis adalah penyedap. Itu orang yang kolesterolnya tinggi, selama dia masih makan itu penyedap, tidak turun tensinya, turun di sebentar, naik lagi. Kenapa turun kolesterolnya? Habis obat, naik lagi. Karena itu. Saya bilang, kalau berobat ibu, kalau tidak bisa turun bensin, saya yang garansi penyakit kambuh. Saya tanya memang pasien begitu. Saya larang kita, tapi kalau kita tidak, saya sendiri yang obati, tapi saya yang garansi penyakit kita tidak hilang. Biar kita berobat di mana? Woi, turun di dokter. Iya, karena pakai obat. Coba tidak pakai obat. Begitu. Itu nih, kenapa saya selalu larang itu? Kemudian banyaknya fenomena. Sekarang saya tanya, tinggi goes. Di mana logikanya Pak? Dokter suruh kita olahraga. Kenapa ada orang pergi goes serangan jantung? Nah kita tahu manfaat goes untuk menguatkan jantung. Karena jantung bekerja begini, bagus jantungnya. Pembuluh darahnya kotor. Pompanya bagus, pipanya buntu, banyak pasir di dalam. Kira-kira bisa tidak ini pompanya bekerja? Meledak di tempat, sudah selesai di jantung. Ya, semes. Atlet ini kenapa mati di lapangan? Lain cerita. Kalau kita bicara aja sudah selesai. Tidak usah kita bahas lebih dalam. Kalau kita bilang ajangnya, ya sudah. Tapi dia bilang ini semes begini masuk bolanya jatuh juga. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Dan itu kita tahu itu aterosklerosis.
Kalau periksa di kolesterol tak kadang tidak terbaca. Kenapa tidak terbaca? Itu kalau diambil darah tak, yang diperiksa serum cairan. Itu kan cair, dia masih beredar di seluruh tubuh. Sedangkan itu aterosklerosis melengket di pembuluh darah. Melengket, dia bisa baca kayak itu. Tidak ada. Makanya dia bilang, tidak tinggi kolesterolnya karena kena serangan jantung. Yang lebih parah dia bilang, kurus ki. Bagus di marahnya, kenapa kena serangan jantung? Nah, itu jawabannya. Kenapa? Itu obat tensi diminum seumur hidup karena tidak ditanya yang makan ini. Coba Miki. Oh, ada orang hipertensi, Bu, ini penyebabnya. Berhenti makan. Kalau berhenti, turun. Ibu saya tensinya 240/170. 240, saya kaget, Mak, apa kita makan? Karena begini, saya terapi, turun. Pantasan tensi Mak itu 240/170 sudah calon stroke itu. Akhirnya dia sadar. Dia bilang tidak enak, Mak, 5 hari itu di lidah tidak dirasa. Ternyata 5 hari beradaptasi. Sekarang kalau dia makan, ada penyedapnya itu makanan langsung memberi alarm. Ada penyedapnya ini, langsung sakit kepala. Dia tidak mau makan itu. Jadi kami sudah terbiasa dengan itu. Tubuh kita di saat bersih, kita akan menjadi sensitif dengan itu. Saya pernah coba. Jalan makan, saya lihat orang buta, kasihan. Saya beli keripiknya. Keripik sama kacang. Tapi kan saya makan di mobil sambil jalan, macet, gelap, lapar tuh makan. Makan itu kacang, kenapa langsung sakit kepalaku? Kenapa sakit kepalaku? Saya singgah, berhenti. Saya bilang, apa yang saya makan? Memang enak itu kacang, gurih. Pas saya kasih nyala lampu, saya lihat itu kacang belum habis tengah, begini. Pas saya lihat, Masya Allah, penyedapnya luar biasa. Enak memang, tapi memberi respon langsung ke tubuh. Kalau tubuh kita sudah bersih, dia langsung memberi efek. Orang, makanya itu saya bilang, yang selalu sakit bahu, sakit kepala, tanya Ki, ada penyedap di rumah tak? Ada, coba berhenti dulu, normal dengan sendirinya itu. Itu, ya? Sedikit Dok, kembali tadi ke garam tadi, jadi memang garam nggak boleh dipanaskan. Iya, Cara masaknya, tunggu suhunya, matikan apinya, suhu sudah turun, baru kasih garam. Itu tidak akan memberi aterosklerosis. Dia bersifat memang garam alami. baik garam halus maupun garam Mau garam halus kasar kita hanya bentuk. Enggak, Ya? karena ada yang nyampaikan kalau garam Kalau misalnya halus masuk nggak aman kalau diceburkan di api nyala. Sama Ji. Garam turun. Sama Ji. Saya tanya bosnya garam apakah bedanya? Sama Ji. Karena bosnya garam pasengku. Langsung saya tanya apakah bedanya itu Pak? Dia bilang tidak ada bedanya itu. Yang itu halus sudah di pabrik lebih halus supaya lebih modern, harganya tinggi. Itu strategi dagang. Kalau yang kasar ada garam kampung. Padahal sama. Jadi mati kompor dulu ya. Matikan kompor, tunggu beberapa menit, tidak ada mie uap-uap, turun garam. Makanya orang dulu kalau makan garam dia tidak taruh di makanannya. Nah, pisahkan ki garamnya sesuai selera. Iya tahu. Toh? Kalau Rasulullah kan di apalagi namanya bahasa Bugisnya di jiji. Iya. Sebelum dia makan dia taruh garam, dia taruh di lidahnya. Udah, dia tidak campur makanan toh? Rasulullah kan memberi contoh. Ya, seperti itu. Ya, saya kira mana panitia? Jam 12. Kasihan ini mau lapar, mau makan. Iya, mau duhur juga. Saya ingat, saya tahu mungkin pertanyaan tak masih banyak, tapi ya mungkin karena kita dibatasi waktu, saya minta maaf. Mungkin dari penyajian saya ada yang salah, hilaf itu murni dari saya sebagai manusia. Kalau ada yang baik ambil karena itu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tolong minta tolong kalau kita ketemu di jalan tegur Kak, karena siapa tahu belum sempat saya hafal Ki. Jangan tongki malu-malu. Ya, kasih ingat saya, Dok, saya dulu peserta topung ya, Masya Allah. Ya, jangan ragu-ragu ya. Jangan sama-sama topung biar Miki baku senggol. Dia bilangin lupa Kak, bukan kodok. Saya terbatas memoriku. Ya, saya Terus minta. pokoknya dokter di mana? Hah? Terus pokoknya dokter di mana? Saya tidak ditugas tidak terikat di. Iya, saya hanya kerja klinik saya sendiri. Oh, Ya, jadi bukan PNS. tidak, saya bukan PNS. Oh. Saya mandiri swasta.
Perhatiannya di mana dok? di herpasnya. Iya. Jadi nanti kalau ada pertanyaannya nanti boleh kita tanya setelah selesai karena kita dibatasi waktu mau sholat juga dan makannya. Ya. Saya baru-baru mengalami kejadian yang luar biasa, Masya Allah. Nama saya ya, nama saya Sajarul Nurdin, saya alumni Akademi Fisioterapi tahun 94. Jadi saya selesai kuliah 94 tahun 1994. Nah, nama saya Sajarul Nurdin, AMF-nya. Alamat saya di Goa. Alhamdulillah kesini itu setengah hati cari jalan, tembus banjir, bolak-balik bisa sampai di sini. Masya Allah. Saya baru-baru mengalami kejadian yang Masya Allah luar biasa bagi saya. Karena hari itu pas maghrib, saya mau sholat maghrib. Kebetulan anak saya itu mencuci depan kamar mandi. Saya keluar kamar mandi, pas sabunnya saya injak, jatuh, terbanting. Maksudnya langsung jatuh duduk. Jatuh duduk. Semua organ saya tidak bisa saya gerakkan, tidak ada suara, semua lemas. Dan bapak, semua anak laki-laki, kebetulan di rumah itu ada 10 orang. Jadi yang laki-laki itu 5 orang, semua ke masjid. Jadi laki-laki di rumah tidak ada. Pas saya jatuh, anak 2 perempuan itu berusaha angkat, badan saya sudah lemas sekali. Saya sadar, tapi saya tidak bisa melihat apa-apa. Terus sudah itu anak saya tarik dari kamar mandi, keluar 2 orang tarik sampai keluar sampai di ruang makan. Pas bapaknya datang, katanya lidah saya keluar, terus mata melotot. Itu. Terus langsung Tapi anak masih saya sadar kan, itu? ya? Masih sadar? Saya sadar, mendengar tapi tidak bisa melihat. Tapi mata kata bapak itu yang menyaksikan, itu sudah begini matanya katanya. Tapi saya mendengar, semua saya dengar, apa pembicaraan mereka saya dengar, tapi badan tidak bisa digerakkan, tidak bisa gerak sama sekali. Terus bapak angkat ke tempat tidur dan 4 orang langsung topung, pokoknya semua. Karena saya terus terang saya semua anak-anak saya ajar, walaupun dia belum sempat ikut pelatihan di sini, saya ajar semuanya. Jadi dia topung semua selama pas sudah maghrib sampai isya itu ditopong. Ini semua tulang-tulang belakang saya itu terasa seperti ada aliran air. Dan setelah itu langsung setelah saya sadar saya baru bisa menangis. Kebetulan bapak juga sempat menangis sambil nopong begini karena saya pernah juga mengalami kejadian seperti ini dan saya harus dirawat selama sepekan di rumah sakit, langsung ditangani dokter Saraf, dokter Debbie, ya. Saya juga begitu, tapi suara bicara itu lama baru bisa bicara. Tapi ini alhamdulillah suara sudah mulai 1 hari itu malam itu saya sudah mulai keluar bisa suara tapi hanya menelan tidak bisa. Jadi harus pakai pipet sedikit demi sedikit. Setiap malam ditopong, alhamdulillah. Ini kaki juga lemas. Ini seperti orang stroke, lumpuh semua. Bisa ini masih selalu dipapa, tapi alhamdulillah ada perubahan yang sangat cepat, yang luar biasa. Masya Allah itu. Saya merasa tambah cinta dengan Toto Punggung. Iya, karena kapan kita masih mempunyai 2 tangan, insya Allah di mana-mana kita bisa bermanfaat. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Dikasih baru ambulans. Sebenarnya waktu dulu saya jatuh dulu langsung kan kebetulan ada tetangga punya mobil, langsung dibawa ke rumah sakit. Itulah tadi sih. Bawa ambulans itu. Iya, bawa rumah sakit, tapi karena bapak juga pernah ikuti pelatihan ini bilang coba ditopung dulu. Jadi ditopung terus hampir 2 jam lah.
begitu Isya yang tinggal cewek yang opung, yang laki-laki pergi sholat, alhamdulillah mulai ada perubahan, terasa itu aliran darah, terasa. Masya Allah. Makanya saya mau bagikan sekali ini pengalaman saya bahwa betul-betul. Tapi ya mungkin kita kembali kepada Allah. Allah masih mau menyembuhkan saya melalui totok umur. yang digunakan. Orang panik pasti begini, bagaimana ini cepat? Tidak ada nih pro tapi Ya, tidak ada jalan terima bisa kasih. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz saya bilang tuh